Saya menduga bahwa memang ada upaya serius untuk mengangkat keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari Pak Hasto di dalam kasus Harun Masiku. Ya. Mungkin saya jelaskan soal itu. Enggak, saya jelaskan dulu soal itu. Enggak, ini cerita panjang nih. Saya jelaskan dulu. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda kan itu kan insinuasinya kayak begitu. Partai Anda mungkin iya, jangan bilang bisa lah. Di kita nggak mungkin Pak, entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada video yang sangat menarik dan menegangkan untuk kita simak bersama-sama, di mana terjadi perdebatan yang sangat keras antara Deddy Sitorus, politisi PDIP, dengan Ade Armando, politisi PSI, teman-teman. Terkait dengan kasus Harun Masiku yang menyeret nama Pak Hasto. Dan di video ini Ade Armando sempat menduga bahwa Pak Hasto ini terlibat. Dan ada perdebatan besar yang terjadi antara keduanya terkait dengan suap menyuap yang diperintahkan oleh partai. Waduh, ini sangat menarik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Ini kan ada hal yang menarik nih tentang 4 tahun Harun ini tidak tertangkap. Ya. Dan barusan saja diceritakan, kita diingatkan oleh sebuah cerita di masa lalu. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kesulitan untuk menangkap Harun Masiku oleh KPK di masa lalu, itu adalah karena, saya minta maaf, tapi saya harus menyebut apa yang dibicarakan di media, adalah peran dari ketua. Itu Anda tentu juga mendengar itu kan? Firly Bahuri berarti ya? Pak Firly ya, Firly Bahuri, betul ya. Itu kan disebut sebagai salah seorang yang dianggap menjadi aktor yang menghalangi KPK untuk sampai menangkap Harun Masiku. Misalnya saja Anda katakan tadi kan, ada 2 hal nih yang saya ingat. Satu kasus PT IKA. Anda belum menjadi tim waktu itu ya. Ya. Tapi tim yang akan menangkap Harun Masiku sudah mengikuti perjalanan Mas Harun sampai diketemukan dia ada di PT IKA. Datanglah tim KPK kan untuk menangkap Pak Harun. Mereka masuk, kalau nggak salah mereka sholat ya. Mereka sholat di masjid dulu. Karena religius orang-orangnya kan. Jadi sebelum nangkep sholat dulu. Setelah ngilang orangnya. Bukan. Merekanya disuruh tahan. Si para penangkap itu, orang-orang KPK yang akan menangkap itu didatangi oleh orang-orang PT IKA. Betul ya? Yang dikatakan bahwa Anda ngapain ada di sini, bla bla bla. Akhirnya ditahan. Ini masjid. Iya. Ini masjid mana nih ya? Ditahan. Pada saat ditahan itulah Pak Harun udah hilang lagi. Ini tolong penonton jangan terlalu terpengaruh oleh cerita. Jadi ya. Iya, oke. Ya. Nah, saya mau bilang bahwa kalau sampai itu terjadi, benar-benar terjadi, dan saya duga terjadi, karena toh dibicarakan di media kan, itu kan pasti ada instruksi dari yang punya otoritas di KPK kan, agar itu dilindungi. Kemudian Anda sendiri cerita, Anda sebetulnya sudah hampir bisa menangkap, ternyata dihentikan. Bahkan Anda di TWK-kan. Bayangkan, itu kan harus pasti datang dari sebuah pihak tertentu. Nah sehingga kalau sekarang orang bertanya-tanya, kenapa sesudah 4 tahun kembali lagi nih Harun Masiku? Salah satu jawaban sederhananya adalah, karena sudah tidak ada lagi Pak Firly. Bisa begitu kan? Ya. Nah sekarang KPK Yang bisa memerintah Pak Firly siapa ya? nggak tahu saya. Nggak tahu, masa nggak tahu? Ya saya nggak mau Nggak, masuk ke sana. jangan ngasih kebenaran jangan setengah-setengah. Saya nggak- Karena nggak mungkin Firly kerja sendiri Pak sebagai ketua KPK. Tapi kalau Anda Setengah kebenaran itu kebohongan juga. Oke. Ya. Saya nggak tahu. Jadi nggak ada Pak Firly. Sekarang KPK menjadi punya taring kembali dalam kasus Harun Masiku. Karena itu sekarang kita harus melihat kelihatannya ini KPK yang sekarang itu betul-betul akan menuntaskan kasus Harun Masiku. Nah dalam kaitan ini,
Mungkin karena tadi Pak Ade nyebut Firly terus, sedikit jadi tahan. Segera tahan Firly Bahuri. Karena dia kan nggak ditahan-tahan sampai sekarang. Oke. Itu Wow, loh, belum ya. tahan rupanya guys. Oke. Wah ini menarik. Ini salah satu hal yang penting juga. Saya pikir udah ditahan. Oke. Jadi, nah sekarang kelihatan bahwa KPK seperti ingin menunjukkan bahwa gue nggak ada lagi orang yang menghalangi kami ya. Karena itu menurut saya proses pemeriksaan Pak Hasto sendiri itu harus dibaca dalam komunikasi yang sama. Ini adalah sebuah pernyataan tegas. Karena itu bentuk penahanannya harus dibuat dramatis. Diundang, walaupun tadi Kodari bilang ya, orang lain 9 jam. Ini kan belum sampai ke tahap, kan sudah dikatakan belum masuk materi kok. Yang 1,5 jam ini, 1,5 jam udah 1 jam ya. Tapi 2 jamnya dibiarkan, bayangin. Sekjen PDIP yang tadi kata Pak Karni adalah partai terbesar dan pemenang pemilu. Sekjennya, yang selama ini kita kenal sebagai orang yang sakti, itu Orang dibiarkan sakti. kedinginan di bawah AC. Bukan itu persoalannya Mas. Persoalan 2 jam itu adalah karena ternyata tidak terjadi pendalaman dengan informasi baru. Jadi bukan soal dia sekjen atau apa. Mulai Tetapi untuk panas. apa 2 jam orang disuruh menunggu tanpa proses hukumnya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan sekjen, dengan partai. Terlalu melebar Ini Anda. nanti pertanyaan saya sebetulnya. Iya Iya, dong. ada nanti. Enggak, kalau kita nanti terlalu jauh, semua bisa. Gitu loh. Iya. Ini pendapat saya, lagi-lagi kita mungkin beda pendapat ya. Nah dalam hal ini, itu semua adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dilakukan terhadap seorang, saya terpaksa ulang nih, seorang tokoh yang sedemikian punya otoritas selama ini. Ini ingin dikatakan bahwa sekarang you are nobody ya. Sekarang Anda akan diperiksa secara serius oleh kami. Dengan cara yang barangkali tadi sebetulnya tidak sesuai dengan asas apa namanya ya, hukum. Ya. Bahwa dia kenapa harus dirampas? Saya duga dengan sengaja harus dirampas. Dengan cara ada orang bertopeng, bermasker, datang dan menipu asisten dan seterusnya. Jadi kita harus melihat bahwa kayaknya sih selain bahwa Harun Masiku sudah pasti akan tertangkap atau pasti tertangkap, pada saat yang sama saya menduga bahwa memang ada upaya serius untuk mengangkat keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari Pak Hasto di dalam kasus Harun Masiku. Nah sekarang saya minta kita semua atau kita ingin agar kita semua mengingat apa yang terjadi di masa lalu itu. Pak Harun Masiku itu adalah orang yang sebetulnya menempati suara 3 terbesar di Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan kan? Yang nomor 1-nya Pak Nazarudin Kemas meninggal, yang seharusnya menggantikan dia adalah Rizky Aprilia. Kristi. Ya, Rizky Rizky. Aprilia. Nah, sebetulnya harusnya memang Rizky Aprilia yang naik dan sekarang barangkali betul ya, Rizky Aprilia yang naik. Iya, dia. Tapi ketika itu DPP PDI Ambil lah mic yang lagi kan, memutuskan ambil mic bahwa lagi. yang Makin harus panas nih. naik adalah bukan Rizky, tapi Harun Masiku. Itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno. Keputusan rapat pleno itu yang diminta dibawa ke KPU, tapi ditolak oleh KPU. Sekarang pertanyaannya adalah memang kalau DPP PDIP sampai ketika itu memutuskan Harun Masiku sebagai caleg pemenang di Sumatera Selatan, pertanyaannya adalah apakah misalnya saja saya sebut secara eksplisit Pak Hasto tidak terlibat di dalam keputusan tersebut. Saya duga terlibat. Belum tentu dia bersalah, tapi bahwa dia turut memutuskan iya. Mungkin saya jelaskan soal itu. Enggak, saya jelaskan dulu soal itu. Ya, Nah, ini ya, cerita ya, ya. panjang nih. Saya jelaskan dulu. Tahun 2009, sutradara Ginting almarhum meninggal dunia. Ya. Menjadi debat, kemana suaranya diberikan? Kan suaranya ke partai. Pada waktu itu kita meminta fatwa Mahkamah Agung dan KPU. Pada saat itu diserahkan kepada partai untuk memutuskan kemana suara itu diberikan. Ya, 2009. 2014 terjadi lagi di Sumsel. Pak Nazarudin Kemas meninggal dunia. Ya. Kemudian kita meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Sama prosesnya. Ya, dan
Enggak, 2014 dong. Dan itu kan terjadi di partai lain juga. Oh iya dan 2019, berhasil. sorry 2019. Iya, jadi iya. Oke, jadi ini adalah pengalaman 2009 dan diberikan kewenangan itu kepada partai. Karena kan logikanya dalil kita pada waktu itu suara itu kan dilimpahkan ke partai. Partai dong yang berhak menentukan kepada entar dulu. Dan MA mengiyakan, KPU mengiyakan pada tahun 2009. Upaya yang sama kita lakukan tahun 2019. Meminta fatwa Mahkamah Agung dan KPU. Dan akhirnya ditolak, selesai. Gak ada urusan kita. Karena apa? Kita dalam menyusun caleg itu Pak, itu memperhitungkan latar belakang dan distribusi per komisi. Kepentingan itu, jadi jangan dibilang seolah-olah, karena kan kita nggak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy. Yang memutuskan kan Kalau KPU. KPU, kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti, tidak mengangkat Harun Masiku. Mana bisa PDIP mengangkat Harun Masiku Pak? Anda ngawur. Kan saya udah kasih contoh 2009 Sutradara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Enggak, saya enggak marah. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Jadi lalu diiakan oleh Mahkamah Agung, diubah oleh KPU. 2009 terjadi lagi, kami meminta lagi fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, dan kemudian ditolak. KPU pun tidak melaksanakan, ya sudah selesai urusan. Enggak selesai. Jadi jangan bilang kalau KPU tidak mengganti, mana bisa PDIP mengganti. Jangan bilang udah selesai kan. Gini, kalau Mahkamah Agung bahkan mengabulkan permohonan fatwa itu. Boleh diganti oleh Harun Masiku. Namun KPU-nya anggot-anggotan gitu loh. Gara-gara anggotan ternyata ada yang minta duit gitu loh. Sebenarnya itu Ya, aja kok. gitu kan Bang Deddy kan? Ya betul, KPU-nya. Mahkamah Agung saya ingat, itu mengabulkan. Jadi KPU-nya menolak dan nah gitu Anggota KPU-nya DPR kan menolak bukan, iya. karena itulah kemudian Kan cuma anggota DPR Harun ya. Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ini kepentingan orang per orang dan ada comblangnya kan Kita itu nggak aja. tahu karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya nggak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda kan itu kan insinuasinya kayak begitu. Enggak, saya nggak Oh, partai Anda mungkin iya, jangan bilang bisalah. Di kita nggak mungkin Pak, entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Kok bisalah? Saya nggak ngerti kenapa Anda menuduh PSI. Loh enggak, karena Anda bilang bisalah. Ya bisa lah. Enggak bisa lah, masa partai nyuruh orang nyuap? Ya bisa aja. Oh ya partai Anda kali, partai saya enggak Pak. Udah oke. Iya. Selesai. Saya mau katakan bahwa ketika itu Harun Panas, Masiku guys. pergi. Nah sekarang pertanyaannya adalah satu. Apakah ada tokoh-tokoh di PDIP kalau bukan partainya nih? Adakah pimpinan PDIP terlibat dalam pemberian 600 juta rupiah itu? Yang selama ini sudah tertangkap adalah 3 orang. Anda silakan baca prosiding putusan pengadilan, ada nggak disebut? Karena pasti ditanyakan itu Pak. Jadi jangan lagi berasumsi dengan fakta hukum. Nya belum pernah diperiksa. Orang-orang yang terlibat dalam penyuapan. Harun Masiku Loh. tidak pernah diperiksa. Itu fakta nanti, tapi fakta sekarang nggak usah berinsinuasi. Fakta yang sudah di depan hukum, fakta hukum tidak ada kaitannya. Dede, Nanti soal itu lain. topik jadi menyimpang ini. Topik kita itu tadi itu jelas sekali loh. Saya bacain lagi. PDIP mulai dibidik. Sekjen PDIP. Makanya abang juga jangan akan biarin dihabisi. kalau melebar. Betul, saya setuju itu. Sekarang ini. Dari udah lari duluan. Tapi saya setuju dengan judul itu. Ini adalah, kan saya katakan tadi. Saya duga ini selanjutnya nih 6 hari atau 2 minggu atau sebulan ke depan. Isunya akan ke arah PDIP dan Hasto Kristianto. Kalau misalnya Harun Masiku sampai, walaupun Anda nggak percaya enggak ya. Tapi kalau Harun Masiku sampai tertangkap, betul-betul sudah ada dan dia akan bicara. Kita tinggal menunggu apakah ini akan berdampak kepada Hasto dan PDIP. Karena sekarang pertanyaan saya kan gampang. Kenapa Hasto sampai dipanggil saat ini? Saya duga ya, karena ada informasi baru
Yang diperoleh dari mana? Yang diperoleh dari penangkapan Harun Masiku. Saya duga. Apa yang benar saya nggak tahu, tapi saya duga begitu. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Adan Armando dari sisi komunikasi politik ya. Jadi beliau menduga bahwa Pak Harun Masiku ini sudah ditangkap dan KPK mendapat informasi dari Harun Masiku bahwa ada keterlibatan dari Pak Hasto. Wah ini apa ya, sangat di luar ekspektasi sih kalau memang Harun Masiku sudah tertangkap. Tapi ya ada Armando juga mengatakan bahwa bisa aja Pak Hasto memutuskan waktu itu untuk mengangkat Harun Masiku, menggantikan yang meninggal, caleg yang meninggal, yang menang. Tapi belum tentu beliau bersalah. Dan ada juga ketika Bung Deddy Sitorus mengatakan masa ya partai nyuruh menyuap ya kan. Dan Ade Armando mengatakan ya bisa aja, dan disinilah pemicu perdebatan yang sangat serius dan tegang tadi antara kedua ya teman-teman. Tapi ya seru buat kita lihat ya, seru buat kita simak bersama-sama teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.